Oke, next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya adalah rangkaian hambatan seri dan paralel. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa pada rangkaian listrik itu anak-anak ada yang namanya GGL. Nah, apa sih GGL itu? Nah, ini simbolnya seperti ini biasanya di buku. Jadi GGL itu sebenarnya apa dia? Tegangan. Nah iya, dia itu sebenarnya tegangan juga. Tegangannya bagaimana? Tegangan yang ada pada suatu sumber tegangan, begitu. Tetapi dia dalam keadaan tidak mengalirkan arus listrik. Contohnya apa? Baterai. Nah, gitu. Ini GGL-nya. Kok begitu gambarnya baterai ya? Oke, gini. Apa sih? Sebentar. Nah, ini nih, baterai. Baterai itu gambarnya gini kan ya. Nah, di situ misalnya tertulis 2,5 volt. Nah, mana nih GGL-nya? Yo, ini GGL itu. Jadi GGL itu tegangan yang tertulis pada sebuah sumber tegangan, tapi dia belum mengalirkan arus listrik, begitu. Paham ya? Oh, itu aja yang dinamakan GGL. Iya, hanya itu aja GGL. Terusnya seperti itu. Nah, sekarang ketika baterai itu saya masukkan dalam suatu rangkaian, saya hubungkan ya dengan kabel, begitu, dengan beberapa hambatan. Nah, maka dia sudah mengalirkan arus listrik. Namanya rangkaiannya adalah rangkaian tertutup karena dia mengalirkan arus listrik, ya kan? Ketika itu saya ukur VAB di sini. Ini misalnya titik A, ini titik B ya. VAB-nya berapa? Nah, VAB mana sih? Ya ini, tegangan yang terukur pada hambatan tersebut. Maka VAB di sini besarnya nanti kira-kira gimana? Sesuai nggak dengan sumber tegangan yang kita beri di sini tadi, dengan baterai di sini tadi? Iya, akan berkurang. Loh, kenapa kok berkurang? Berkurang karena pada hambatan tersebut, pada sumber tegangan tersebut atau pada baterai itu ada yang dinamakan hambatan dalam baterai. Makanya ini biasanya pada rangkaian tertutup itu ditulis gini, E,0. Artinya di situ memuat tegangan GGL E dan hambatan dalamnya R, gitu. Sehingga ketika kita mengukur hambatan yang di sini, ya, itu nilai VAB dia lebih kecil dari GGL-nya. Loh, kenapa, Bu? Iya, karena ada hambatannya tadi. Sehingga menyebabkan adanya tegangan yang hilang, gitu loh. Paham? Paham ya? Nah, jadi VAB tadi apa? Nah, VAB di sini, anak-anak, ini dinamakan tegangan jepit. Nah, tegangan jepit. Oh, begitu ya? Iya. Oh, yang kejepit apa piye ini? Yang tegangannya kejepit, iya kali ya. Seperti itu. Nah, jadi tegangan pada saat rangkaian tertutup dan dalam keadaan mengalirkan arus listrik yang nilainya, nah saya tulis ini VAB itu lebih kecil dari GGL-nya. Karena kenapa? Ya karena adanya hambatan dalam baterai. Gitu. Paham, oke? Oke. Dan menyebabkan tegangan yang hilang. Oh, ada tegangan yang hilang. Ya iya toh. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, tegangan yang hilang. Kita tegangan yang hilang menuliskan ini. Jadi penyebab VAB tadi itu berkurang, ya kan? Itu karena adanya tegangan yang hilang. Sehingga kita bisa menuliskan VH, kok jelek amat ya? Ini V-nya. Kita hapus dulu. Nah, kita ganti warnanya yang ngejreng. Nah, di sini nih, VH sama dengan gimana tadi? Tegangan yang hilang berarti gimana? Iya, kan selisihnya toh?
Iyalah, selisih dari GGL dikurangi tegangan jepit. Nah, tegangan jepitnya mana? Ya VAB tadi, yang kita ukur tadi. Ngerti ya sampai sini? Gampang kan? Oke, lanjut. Sekarang ke kuat arus yang mengalir. Lalu kuat arus yang mana tadi gimana? Nah, ini loh kuat arusnya. Lalu gimana nih cara menghitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu? Nah, berarti sesuai dengan hukum Ohm, maka ingat hukum Ohm apa, anak-anak? I sama dengan V per R. Atau bisa juga nih kalau kalian males itu ya, ngapalinnya itu cukup hanya sekali sebut Vir. Nah, V sama dengan I kali R. Ini sesuai dengan hukum Ohm yang berlaku, V sama dengan I kali R. Ya, karena di sini tegangan yang kita gunakan adalah GGL, maka V di sini kita ganti ya. Kita ganti apa? Ya, E GGL sama dengan I-nya gimana? Tetap ya? Ya tetap lah. Oke, sama dengan I kali R-nya gimana itu? R-nya kan ada hambatan dalam juga. Ya tinggal kita jumlah ditambah R. Nah, ini mencari I-nya, Bu. Iyalah, mencari I-nya. Jadi kalau I-nya nanti kan ketemu toh E dibagi ini gitu aja. E dibagi ini aja. Oke? GGL dibagi R plus R. Begitu aja. Paham sampai sini? Nah, sekarang ini kita otak-atik. Sebenarnya ya, kita otak-atik nanti kita akan melihat hubungan antara GGL, tegangan jepit, dan tegangan yang hilang. Apakah akan kembali ke rumus apakah akan bisa kembali seperti yang ini? Kita coba. E sama dengan, ini kalau kita kalikan gimana? Satu-satu kan ya? I kali R ditambah ini sama ini, I kali R kecil. Nah, jadi sama dengan IR tadi apa? Iya, tegangan AB atau tegangan jepitnya ya. Nah, ditambah dengan I kali R, ini hambatan dalamnya. Berarti yang hambatan dalam tadi apa? Ya, yang menyebabkan V hilang tadi. Ya, V hilang. Nah, atau tegangan yang hilang. Udah sebenarnya gitu aja. Jadi E itu sebenarnya kan sama dengan VAB ditambah tegangan yang hilang karena hambatan dalam. Begitu. Oke, paham? Lah ini kok sama ya ternyata hasilnya dengan ya iya dibolak-balik aja. Oke, paham ya anak-anak? Nah, begitu ceritanya.